Saya tanya ke saudara Rocky, saya bilang, Bung Rocky, Anda ini paranormal atau Tuhan? Memang saudara Rocky ini kalau mengkritisi Bang, siapapun akan menerima. Terlebih mengkritik ada solusi. Tapi kalau menghina, mengadu domba, memfitnah, ya siapapun kita di Republik ini nggak bisa terima. Dan ini adalah pembodohan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya hari ini kembali bertemu dengan Bung Silverster Matutina, ya, Ketua Solmed. Ya, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Ketua Umum, kalau disingkat itu Solmed. So. Solmed ini terkenal sekali. Saya mungkin banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Siap. Karena peristiwanya juga banyak. Ya kan? Tapi satu hal yang mungkin perlu mendapat penjelasan langsung. Walaupun ini sudah berlalu kira-kira 2 mingguan ya. Jadi gimana sih sebenarnya kok bisa ribut sama Rocky Gerung ini? Ya, jadi sebenarnya gini Bang. Saya ini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang memang kita ini memerangi pembodohan, adu domba, ya kan? Karena kita mempunyai visi misi yang jelas. Yang pertama, memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa. Yang kedua, melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk masyarakat. Yang ketiga, merawat Pancasila. Yang keempat, menjaga NKRI. Jadi kita pun punya suatu semboyan ya, atau semacam quotes gitu di antara kami bahwa kita ini pemilik sah NKRI. Yeah. Kita yang rambut keriting, kita yang mata sipit, kita yang Muslim, kita yang Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, yang aliran kepercayaan, yang dari suku Batak, Padang, NTT, Maluku, dan sebagainya lah, Sumatera Barat, ya kan, dari Palembang. Jadi tidak boleh siapapun di negeri ini yang pertama menghina, mengintimidasi, mengadu domba kita sesama anak bangsa. Dan saya lihat waktu itu, saya itu kan reaksi dari saudara Rocky yang selama ini suka menghina. Ya, menghina umpamanya Pak Jokowi dikatakan mohon maaf tolol dan bangsat. Termasuk beberapa senior yang saya lihat ada yang profesor doktor, orang-orang hebat di Republik ini ya kan, kalau di TV debat itu dibilang tolol dungu, dan saya lihat kasihan banget gitu loh, mereka kayak hancur hatinya Bang. Dan saya melihat bahwa mereka ini punya keluarga, punya anak cucu, dan rekaman itu kan nggak bisa hilang gitu loh. Dan waktu itu saudara Rocky ini kembali lagi reaksi saya lakukan balasan atas hinaan kepada saya sendiri, termasuk juga saya melampiaskan kemarahan dari orang-orang. Jadi terbukti bahwa beberapa senior itu setelah itu menelpon saya, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Dan hampir banyak masyarakat lah dari seluruh Indonesia. Walaupun akhirnya saya dihujat, tapi saat ini berbalik. Banyak kalau yang dari komentar itu bahkan mendukung gitu loh. Karena memang saudara Rocky ini kalau mengkritisi Bang, siapapun akan menerima. Terlebih mengkritik ada solusi. Tapi kalau menghina, mengadu domba, memfitnah, ya siapapun kita di Republik ini nggak bisa terima. Dan ini adalah pembodohan. Karena sangat merugikan bangsa kita, terlebih anak cucu kita. Jadi waktu itu sebelum acara kemarin itu di tempatnya Bang Aiman, Rakyat Bersuara, saudara Rocky pernah berhadapan dengan saya di acara diskusi atau debat ILC-nya Bang Karni Ilyas. Dan di situ dia kabur. Dia kabur karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi
waktu itu dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan cucunya Yan Etes. Ini kan aneh, Bang. Anak kecil masih usia 10 tahun lah mungkin kan. Dikatakan akan menguasai IKN. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY. Karena setelah purna tugas, Pak SBY dan Bu Mega ini mempunyai partai politik. Ya, makanya Pak Jokowi ini iri hati dan mau ngambil alih PDIP dan Golkar. Ya. Terus saya tanya dong ke saudara Rocky, ini kan berarti kan dia fitnah nih, Bang. Nggak ada dasar asumsi pun nggak ada gitu loh, ya kan? Saya tanya ke saudara Rocky, saya bilang, Bung Rocky, Anda ini paranormal atau Tuhan? Kok Anda bisa mengetahui suasana batin orang gitu loh, Pak Jokowi iri hati, senang, atau lagi galau gitu loh. Dan yang kedua, dia bisa mengetahui kejadian yang akan datang gitu loh. Dia nggak bisa jawab. Waktu saya tanya begitu, ada beberapa menit dia nggak bisa jawab. Setelah itu dia berdiri, dia kabur, Bang, sambil dia bilang saya onderdil. Jadi ini kan harusnya kamu jawab dong gitu loh. Jangan pengecut lah, masa kabur gitu loh. Dan kaburnya bukan di sekitar situ, kabur langsung pulang, Bang. Ya mungkin dia takut juga kali ya, saya kejar dia, tapi saya waktu itu enggak, saya masih kontrol. Saya bilang, Rocky. Oh itu di ELC ya? ELC. Terus Bang Karni Elias bagaimana reaksi? Bang Karni juga sempat sewot gitu loh. Bang Karni bilang, udah biarin, udah kabur itu katanya begitu. Dan itu ada senior-senior juga, Bang, kayak ada, saya lupa ya, Profesor Doktor siapa gitu. Ada. Ilyas Rashid? Bukan. Ada beberapa yang senior yang kami masih on air gitu. Dan dia pulang. Dan dia yang bikin ribut lah, bikin kacau lah itu, ini barang. Nah, setelah itu baru yang acara Aiman. Waktu kami awal pembukaan di Aiman itu berlima. Saya, ada saudara Ciko Hakim, ada saudara Emmanuel Ebenezer, terus Gis sama ada yang dari PKS kawan satu. Nah, kita berdebat dulu. Rocky datang telat. Waktu dia datang, dia duduk, saya begini sama dia, Bang. Saya begini kan. Dia nggak senyum, nggak balas. Jadi ini orang dendam gini kalau aku lihat kan. Karena peristiwa di ELC, Bro. Karena mungkin dia kabur dari ELC itu. Saya nggak tahu juga, tapi intinya itu. Dan waktu awal, hanya kan kemarin saya lihat Bang Aiman mungkin salah ini ya. Memang ada beberapa yang benar aja. Dia bilang saya yang memulai, tapi sebenarnya Rocky yang memulai, Bang. Jadi saya tegur gitu dia nggak jawab. Ya, saya oke lah, nggak masalah. Setelah itu giliran dia bicara. Setelah itu dia bicara bahwa kami ini ada di sini dua narsum yang penjilat dan hidupnya menyakitkan. Nah, itu dulu, Bang. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya udah tahu bahwa dua narsum ini kan paling saya sama Emmanuel Ebenezer. Kalau si Noel mungkin dia diam aja kan. Ya kalau saya tahu lah itu ditujukan dua orang kan, salah satunya saya gitu loh. Saya bilang sama Rocky, saya bilang, saudara Rocky, kamu lihat muka saya. Muka saya ini bersinar cerah dan hidup kami bahagia. Bukan seperti Anda, seperti pecundang yang bujangan lampu. Ya kan. Nah, tapi Bang Aiman bilang saya memulai itu. Jangan menyerang pribadi. Orang dia udah menyerang pribadi duluan. Gitu. Dia bilang kami penjilat. Jadi Silver ini reaktif ya. Iya, karena abis itu, Bang, setelah itu kan saya mencecar pertanyaan mengenai apa pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, termasuk korupsinya, ya kan? Kan dia nggak bisa jawab. Dia muter-muter dengan teori filsafat sama teori hukum atau politik yang nggak jelas menurut saya, nggak sesuai dengan tema debat itu, Bang. Karena saya tahu dia nggak bakal bisa jawab, Bang. Siapapun tokoh yang hebat di Republik ini atas pertanyaan saya yakin juga beberapa kali orang-orang yang katanya bisa diulang pertanyaan. Ya, mereka nggak bisa menjawab pertanyaan saya apa konstitusi mana atau undang-undang mana, peraturan mana yang dilanggar oleh Presiden Jokowi
atau Pak Jokowi melakukan abuse of power. Belum ada yang bisa menjawab itu. Secara real ya, secara konstitusi. Kan kita bicara bernegara ini kan konstitusi bukan teori politik, teori ekonomi, atau teori filsafat dan sebagainya gitu loh. Dia nggak bisa jawab, dia bilang saya bodoh bang. Ya bang, saya gini loh bang. Saya satu orang yang, kalau dia bilang penjilat tadi, saya tidak pernah minta jabatan. Tidak minta pernah proyek. Kalau orang bilang, oh memang nggak dikasih, enggak. Saya prioritas kok untuk ada jabatan dan proyek, kalau mau gitu loh. Tapi saya punya rezeki dari Tuhan yang tidak perlu ini semua. Gitu loh bang. Dan selain itu perlu dijelaskan, kan posisinya sebagai advokat. Ya, selain advokat, saya juga pebisnis. Ya kan, bisnis saya cukup lumayan lah bang. Ada di pertambangan, ada di ekspedisi, showroom mobil dan sebagainya. Dan menurut saya bukan pencari uang receh gitu loh, ya kan? Yang beda lah gitu loh, yang sama yang seperti mungkin mereka gitu loh. Jadi saya merasa sangat terhina bang digituin gitu loh, ya kan? Apalagi bang, gini bang, kalau bilang penjilat, saya ini bang, ketika ada kejadian musibah di Indonesia, mulai dari gempa Poso, ya kan, gempa di NTB, banjir di NTT, banjir di Sulawesi Utara, di Garut, Sumedang, terus ada letusan Gunung Merapi, banjir di Jakarta, kebakaran, ada orang yang tidak bisa berobat diusir rumah sakit, yang hidrosefalus, orang yang nggak bisa mendapat pendidikan layak, ya kan, saya cari beasiswa bang, gitu loh. Bahkan ada pernah bang, bukan hanya mahasiswa dan pelajar, ada satu doktor filsafat yang saya cari pendanaan untuk dia ambil doktornya di Jerman. Ini tokoh nasional juga bang, yang sering di TV ya, saya nggak usah sebut nama, dan juga punya lembaga penelitian. Saya cariin 200 juta untuk dia ambil doktor. Ini doktor real bang, dan benar-benar menguasai filsafat gitu loh. Ya. Dan juga banyak hal bang, seperti ya akhirnya saya harus bicara, ya kan, kayak pembangunan masjid, gereja, terus kemarin COVID itu kelenteng, termasuk vihara, kami bantu sembako, ya kan. Terus ada pedagang kecil yang berdagang dipalak-palakin oleh oknum, ormas, oknum preman, oknum aparat. Kami bantu bang, gitu loh. Termasuk advokasi hampir di seluruh Indonesia bang. Dan juga para TKI, TKW yang meninggal, yang mendapat kasus hukum di luar, kami bantu. Gitu loh bang. Ya kan? Dan banyak hal bang, termasuk ya orang bilang saya, oh kampusnya di Ruko, ya bang. Padahal ijazah saya resmi, alumninya juga banyak orang-orang hebat di situ bang. Ada politisi, ada jenderal, ada pengacara gitu loh. Dan ya saya juga sekarang lagi ambil S2 gitu, resmi gitu loh. Dan saya bantu kampus yang bermasalah bang, di internal, ada 3 kampus, di Bogor 1, ya, di di Jakarta tuh ada 2 kampus bang, yang ribut mau diambil alih sama orang lain. Saya bantu bang, ada 1 kampus di Sunter, sama 1 kampus di Senayan. Ini kampus terkenal, yang mereka ribut antar yayasannya lah sama pengelolanya. Terus kalau yang di Bogor itu 1 kampus terkenal juga bang, yang saya bantu karena mereka ribut internal antara fakultas hukumnya. Dan abang tahu nggak bang, yang saya ini koordinator pengacaranya bang. Saya mengkoordinir profesor, doktor, S2 juga. Jadi kan orang nggak tahu, dipikirnya, makanya saya bilang tadi gitu loh, kayak kemarin COVID bang, saya nyiapkan ambulan, ya kan, termasuk mobil-mobil orang-orang soulmate dimanapun itu. Kita bikin untuk mengangkut pasien COVID dan mengantarkan jenazah COVID itu bang. Sembako hampir berapa ratus ribu bang. Selain dari Pak Jokowi, kami juga mengumpulkan dari teman-teman pengusaha, kita bagikan bang.
Semua suku, semua agama kita bagi. Yang saya bilang tadi Bang, dari orang-orang gereja, orang-orang masjid, orang-orang di vihara, kelenteng, kita bagi semua, tempat yatim piatu. Dan ada orang bilang saya penjilat. Paling tidak sedikit banyak saya udah berbuat untuk bangsa saya gitu loh Bang. Ya kan? Ya, biasa kan gini, orang dianggap penjilat karena punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Kan iya. Apakah uang, apakah jabatan, Iya. kan gitu. Tapi memang sekarang dapat uang atau jabatan? Enggak Bang. Kalau bilang ditawarin, kan orang berpikir, oh jangan-jangan nggak ditawarin. Enggak, saya prioritas utama kok. Orang tahu saya punya di pemenangan Presiden Jokowi 2014, 2019, terus kemarin Prabowo Gibran, ya semua orang tahu lah bagaimana kerja saya gitu loh. Dan juga teman-teman yang lain ya, yang saya lihat juga banyak bekerja. Tapi intinya bahwa memang di visi misi kami Soulmate itu nggak ada Bang tujuannya, misinya itu jabatan, nggak ada. Ya kan saya bilang tadi misi kami ya persaudaraan, kepedulian, rawat Pancasila, jaga NKRI. Ya, Jadi dan itu penting ya. Seorang ketua relawan itu misalnya tidak mendapatkan sesuatu, itu kan juga salah satu untuk menjaga soliditas ya. ya. Nah, karena nanti bisa bubar tuh. Ya, jadi Bang, saya juga nggak pernah Bang kami bikin proposal cari duit. Paling ada kawan lihat kami bagi kursi roda, gila, boleh juga tuh ya kan. Terus renovasi rumah-rumah yang masyarakat yang jelek. Mereka telepon gitu, teman-teman gue, bro, Partisipasi lah ya. gua bantu ya. Bahkan Bang, ada menteri pernah ngomong, ada 2 menteri pernah ngajak saya makan, terus dia tanya, Bang, apa yang bisa kamu bantu? Saya mau bantu apa? Saya nggak ada. Saya bilang, saya malah mau bantu ada program beliau yang belum jalan. Jadi Bang, ya boleh dicek lah. Saya mendirikan organisasi sebelum ada relawan Jokowi. Kami udah dari 2005. Yang kayak peristiwa ada Siti Hajar dulu Bang, itu PRT kita yang disetrika di Malaysia. Kami bergerak, termasuk yang Manohara. Terus ada yang ada bayi namanya Soleh yang diusir oleh salah satu rumah sakit, hidrosefalus. Dan kami aksi Bang ke rumah sakit. Akhirnya bisa diterima, tapi kami nyari duit tuh untuk, kan ada yang beberapa alat-alat itu yang harus dibeli, nggak ada dari gratis dari rumah sakit. Nah, dan sebelum ada relawan Pak Jokowi gitu. Memang kami berbuat untuk NKRI Bang, untuk bangsa saya, untuk anak cucu kita. Gitu, bukan semata-mata politik. Jadi politik itu adalah salah satu bagian dari 14 bidang yang kita urusin Bang, termasuk pendampingan UMKM, nelayan, petani, yang kayak begitulah Bang. Iya. Tapi kan begini, kalaupun mendapatkan satu jabatan sebagai suatu penghargaan dari apa yang sudah dilakukan dalam aktivitas sosial, itu kan hal yang wajar aja. Iya benar. Wajar, artinya jangan orang mengatakan bahwa seolah-olah setiap orang yang membela Jokowi itu mendapatkan sesuatu, kan belum tentu. Orang kan juga ada persepsi, aspirasi, pikiran ya. Makanya saya kan juga mendukung Bang, teman-teman relawan ataupun teman-teman di partai yang punya track record yang baik, rekam jejak, terus profesional, dia juga anti korupsi, menduduki tempat-tempat itu. Ya saya juga ada beberapa nama mungkin ya, hanya saya nggak pernah cerita Bang, menteri gitu kan, direksi ini, terus jenderal juga, oh jenderal ini bagus nih, naik pangkat. Ada Bang gitu loh, yang saya usulkan juga jadi gitu loh Bang. Hanya kan saya nggak pernah cerita yang kayak begitu. Termasuk ada juga menteri yang dipecat Bang, ya dari saya juga Bang. Jadi ada menteri waktu COVID itu dia korupsi. Saya lapor ke presiden, saya lapor ke KPK. Yang ke KPK orang-orang saya. Tapi kami mempunyai bukti Bang. Jadi bukan laporan kayak kemarin, laporannya ke Mas Gibran gitu kan, yang
Ada orang lapor ke 2022 itu. Sampai hari ini dia nggak punya bukti. Memang nggak ada kewajiban, Bang. Secara hukum kan pelapor itu kan nggak ada kewajiban untuk membawa bukti. Itu kan urusannya penyidik yang mencari kan. Tapi kan kalau lu bener, ya kan, lu harus punya bukti yang kuat dong melaporkan orang, gitu loh, Bang. Makanya saya melaporkan menteri ini, Bang, ada rekaman segala macam, Bang. Akhirnya sama KPK ditangkap. Memang kita perlu meluruskan banyak hal ya. Ya. Misalnya orang yang mendukung Jokowi dianggap mendapatkan sesuatu. Ya. Terus kalau dibalik, mungkin juga orang yang menyerang Jokowi juga ada yang bayar, ada sesuatu, iya kan? Ya. Itu pasti, ya kan? Ya. Dan kalau nggak dibayar, Bang, mungkin orang stres. Aku lihat punya penyakit kejiwaan ya, karena dia konsisten, Bang, hampir 10 tahun menyerang, Bang. Bahkan mau memaksulkan Presiden Jokowi, tapi nggak berhasil terus, Bang. Sampai sisa 1 bulan ini nih, ya kan? Bahkan kemarin ada lagi, ya kan, yang itu bagian nanti. Oke. Itu bagian khusus. Siap. Jadi intinya kalau aku lihat, Bang, dia mungkin punya kejiwaan sendiri. Karena nggak mungkin, Bang, kita selama 10 tahun itu membenci orang. Saya ini kejadian kemarin ya, habis dengan Rocky, kita salaman semua. Sudah. Tapi apabila gini, Bang, saya akan melawan adu domba dan menjunjung kebenaran. Itu yang akan saya terapkan terus, Bang. Ya. Tapi kalau umpama kayak kemarin kita udah selesai, sudah. Tapi kalau ada lagi yang berulah kayak begitu, ya saya tetap akan lawan. Karena mungkin juga nggak pernah ada cerita, Bang, bahwa saya ini, Bang, dan teman-teman itu, kami itu memberikan reaksi terhadap ormas radikal yang mengintimidasi, Bang, rakyat kita. Jadi umpamanya dulu kejadian di Kampung Melayu, Setiabudi, di Tangerang itu bahkan ada orang yang laki perempuan diarak, Bang, bugil, Bang, oleh RT RW setempat. Atau ormas yang di Kampung Melayu itu dia datengin, Bang. Ya tapi datengin balik, Bang. Ya itu udah menurut saya, Bang, karena gini, ketika kita diam tidak bersikap, radikal-radikal ini dan pemecah belah bangsa ini akan tumbuh subur. Makanya kemarin saya apresiasi ya sama Kasat, mantan Kasat itu yang siapa? Pak Dudung. Pak Dudung, wah hebat itu. Yang orang berani meletakkan mempertaruhkan jabatannya untuk bangsa kita. Terus Pak Jokowi membubarkan ormas-ormas radikal. Gitu, Bang. Hanya memang yang saya bilang tadi, Pak Jokowi ini kasihan ya, Bang, ya. Difitnah, dijelekin, segala macam loh. Padahal ini orang kerja berjuang untuk rakyat, tapi beliau nggak mau balas, Bang. Gitu. Harusnya kalau menurut saya Pak Jokowi lapor masuk semua nih, Bang. Nggak ada, lu bilang, oh nggak ada hukumnya, nggak bisa. Hanya Pak Jokowi nggak mau lapor aja. Kan yang lapor kan orang lain gitu loh, Bang. Sedangkan ini kan delik aduan gitu loh. Hanya ini yang orang kadang-kadang, nggak bisa, makanya dengan seenaknya dia mencaci. Bukan bilang lu mencaci presiden, apa. Bukan, ini Pak Jokowi nggak mau lapor aja. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi ini diadu domba dengan Pak Prabowo. Ya kan? Tapi nggak bisa, Bang. Mereka memaksulkan. Ya ini memang Tuhan udah kasih jalan, Bang. Jadi ini kan kalian hanya manusia yang receh, yang menurut saya pecundang lah, Bang, orang-orang ini, Bang. Gitu loh. Karena kalau nggak pecundang, nggak receh, Bang, mereka harus punya bukti yang kuat. Ya kan, kalau memang Pak Jokowi melanggar ini, melanggar itu, gitu. Yeah. Dan apabila mereka ada dapat, saya akan di barisan mereka. Kalau Pak Jokowi ini nggak benar. Nah, sampai saat ini kita lihat, kan bukan hanya Pak Jokowi yang diserang. Kan sekarang orang bilang, oh ini sama Pak Prabowo baik-baik aja. Baik-baik aja gimana? Orang Pak Prabowo kalian bilang jalannya kayak babi kok waktu itu. Loh iya harus fair. Iya kan? Nggak bisa juga kita nutupin, karena saya sudah di Pak Prabowo juga, sebagai wakil ketua TKN, saya mau lembut-lembutin nggak bisa, Bang. Gitu loh. Ya kan? Jadi
Hanya saya harus katakan kepada mereka bahwa ketika kalian mau mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, nggak akan berhasil. Karena apa? Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mempunyai visi, misi, gagasan, hati dan pikiran yang sama untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang maju, bukan negara yang gagal. Nah, ini dulu Bang. Dan akhirnya mereka dari lawan politik yang begitu 2014-2019 begitu fight-nya cukup keras Bang. Tapi karena mempunyai jiwa besar yang sama dua orang ini, mereka akhirnya sekarang chemistry-nya nyatu. Bahkan solid dan juga saling sayang dan saling jatuh cinta. Saya pengen kembali. Ya. Eman kan cerita di sini. Dia bilang, Bang, atau saya undang dia ke sini. Ya. Dan itu dia ungkapkan di dalam video kita ada. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat break itu lebih dahsyat lagi dari apa yang on air kan gitu. Gitu. Jadi waktu break itu, waktu cerita dengan Aiman itu, ya setelah waktu saya kan gini kan, Rocky kan bilang saya penjilat terus bodoh. Saya balikin lagi ke dia Bang, menghardik dengan keras. Memang di situ kelihatan kemarahan saya. Tapi kan ini saat break ya? Ya, enggak yang sebelum break nih, sebelum masuk break. Iya. Dan itu kan saya membalas apa kata-kata dia ke banyak orang termasuk saya, Bang. Ya kan? Reaksi kan berarti saya aksi karena melihat dia dulu gitu loh, ya kan? Nah, setelah itu dia pucat Bang, ketakutan sekali. Ya, saya harus ngomong bahwa dia ciut banget gitu. Tapi nggak berapa lama dia jalan ke daerah mahasiswa itu, Bang. Si Rocky ini kayak anak kecil Bang, dia begini Bang. Oh, loncat begini-begini. Jadi kalau orang bilang dia cool, enggak. Dia sempat kayak orang latihan bela diri gitu ya? Ya sama seperti waktu kita kecil Bang. Kalau mau berantem kan kita silat tuh main kembang. Tahu pernah pukul di sini jatuh, ya kan? Ini kan kita di kecil kan begitu. Ya, katanya Rocky kan dan 2 kan? Ya, dan 2. Tapi waktu itu saya datang nyamperin dia. Saya bilang, kau mau berantem beneran kan dia gitu. Di situ itu saat break ya? Saat break, nggak di syuting kan. Nah, dia diam langsung, oh enggak gini kan. Bang lah katanya gini. Terus saya balik tahu nggak? Dia manipulatif Bang ini orang. Dia bilang, saya pukul dia. Gitu loh. Dan saya nggak pukul dia gitu. Ya kan? Iya. Ya mungkin waktu itu adalah begini-begini sedikit Bang, ya towel ginilah. Iya. Ya. Tapi kan kalau kena towel tangan segede itu kan sakit juga. Ya bukan saya bilang saya jagoan Bang. Mungkin mereka berdua atau berempat lah Bang ya kan. Masih sanggup lah Bang. Saya masih ya saya juga kalau dia bilang dia dan 2, saya ini juga saya ini bela diri juga Bang gitu. Dan kalau Abang mungkin lihat ya udahlah saya nggak usah cerita, dan saya juga latih fitness gitu loh, masih cukup lah Bang. Artinya kalau secara fisik ya, tapi janganlah kan. Enggak. Kan Rocky kan badannya lebih kecil jauh. Ya, terus saya juga nggak tahu si Ciko datang nyerang saya. Saya bingung ini apa gitu loh. Urusannya saya sama Ciko ini nggak ada, tapi apa dia stres atau lagi sakau kayak apa saya nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak tahu dia serang saya terus wah gitu Bang. Saya hanya ngomong begini, saya bilang Ciko, ya kan, habis ini saya pastikan kita berantem di luar, kau jangan kabur. Dan saya lihat dia pucat Bang, lemes. Oh gitu. Dia duduk terus Ciko gini sama saya Bang. Wah ini kawan-kawan. Jadi lucu gitu loh. Saya bilang ya kalau lu memang laki-laki ya udah kita terusin di luar gitu. Kalau tapi kan enggak. Ya kan kalau laki-laki kan begitu Bang. Iya. Tapi ya akhirnya memang kita damai lah aja. Saya pikir udah selesai. Tapi sekarang kan udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya kan, hanya maksud saya Bang, saya akan tetap bersuara Bang. Tetap akan bersikap agar Indonesia ini, bangsa kita ini, anak cucu kita gak gampang diadu domba atau dibodohin oleh orang-orang yang menurut saya yang stres dan pecundang lah pasti.
Karena ya masa kita membenci orang hampir 10 tahun Bang. Ngapain aja hidup lu gitu loh Bang. Ya kan, sedangkan yang saya lihat itu Presiden Jokowi, Prabowo, Mas Gibran, mereka benar-benar orang yang sudah selesai dengan dirinya, tidak korupsi, dan mau membangun Indonesia Bang. Gitu. Kita lihat Bang, kadang-kadang ya, kayak Pak Jokowi itu membuat OSS itu loh Bang, yang mengenai untuk sistem perizinan itu Bang. Ya sampai ke daerah itu. Yang OSS itu kan, itu ada menterinya nggak setuju Bang, tapi Pak Jokowi jalan terus. Akhirnya sekarang ini sudah dipakai oleh 10.000 usaha, ada bikin NIB, nomor induk berusaha. Dan hampir 90% UMKM itu. Karena kan apabila perizinan ini bisa selesai cepat dalam waktu sehari Bang, yang dulunya mungkin sebulan, 7 hari, kan mereka bisa lanjut untuk mengurus permodalan di bank. Ya kan mereka yang paling penting itu kan UMKM itu permodalan dan juga market Bang. Gitu loh. Jadi banyak hal yang saya lihat presiden itu mau membangun dan memajukan Indonesia, tapi ada hambatan-hambatan dari kadang-kadang juga orang sekelilingnya gitu. Oke lah, saya kira kita masyarakat pun sudah mendapatkan gambaran ya dari apa yang disampaikan oleh Silverster ya tentang apa sesungguhnya yang terjadi dan apa yang dirasakan dan bagaimana reaksinya, ya kan, bagaimana solusinya kan begitu. Iya. Saya kira kita cukupkan dulu ngomong.